Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, umat Islam ini memang biasa ramai. Ramainya umat Islam itu selalu disebabkan oleh dua hal. Kalau nggak salah paham, pahamnya salah. Selalu itu aja. Kalau nggak salah paham, ya pahamnya salah. Saya ingin menegaskan di sini, yang namanya teks apapun itu bebas tafsir, bebas makna. Yang namanya Al-Quran, yang paling sah untuk menafsirkan, yang paling tahu tentang Al-Quran itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Bukan Majelis Ulama Indonesia, bukan Ahmad Dhani, bukan Daniel Simanjuntak, bukan juga saya maupun sama Hamka Haq. Bukan itu. Al-Haqqu min Rabbik. Kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ilmu tafsir. Yang paling tahu tentang teks, ya orang yang membuat teks itu sendiri. Dalam ilmu sastra, Mas Fadli senior saya di UI, ada namanya proses kreatif. Yang paling tahu tentang makna puisinya Taufik Ismail, ya Taufik Ismail. Bukan kita menerjemahkan seakan-akan. Karena itu kiai-kiai saya, guru-guru saya, ulama-ulama saya dulu, ketika memaknai Al-Quran saya ngaji, tidak pernah mengklaim dirinya paling benar. Selalu ditutup dengan satu kalimat, Wallahu a'lamu bimuradihi. Bahwa hanya Allah lah sesungguhnya yang paling tahu tentang maknanya, bukan orang lain. Karena itu kalau menjadi ulama, menjadi kiai, mengutip Al-Quran, jangan hanya mengutip dengan surat Al-Quran yang terjemahan. Man laisa syekh bil Quran wa syekh wa syaiton. Barang siapa yang belajar Al-Quran tanpa guru, gurunya setan, multi interpretasi. Yang paling tahu tentang apa yang disampaikan si Buyani, ya si Buyani. Guntur bebas menafsirkan. Karena itu perlu tabayun. Malam ini dia menjelaskan, maksud saya nggak seperti itu. Yang paling tahu tentang apa yang disampaikan oleh Ahok di Pulau Seribu, ya Ahok, bukan orang lain. Itu ilmu tafsir, itu ilmu teks, hermeneutik. Karena itu dia tabayun. Dia menjelaskan, dia minta maaf, saya tidak pernah bermaksud menyakiti umat Islam, saya tidak bermaksud mengakukan seperti itu dilakukan. Pertanyaan saya, saudara saya Nasir Jamil tadi mengatakan, perlu tabayun. Majelis Ulama Indonesia hari ini membuat keterangan itu, yang katanya dijadikan lisensi. Apakah sudah melakukan tabayun, datang kepada Ahok atau memanggil Ahok? Maksudnya seperti itu. Tabayun itu harus memanggil orangnya, bukan berpendapat sendiri. Itu tabayun. Bukan berpendapat sendiri, itu tabayun. Ini saya sampaikan dengan kebenaran. Untuk membuktikan apa yang saya sampaikan, saya ingin mengutip sebuah hadis Nabi. Nabi pernah mengatakan, khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya masaku pada masa Nabi Muhammad. Setelah itu masa sahabat. Setelah itu masa sahabat Bani Umayyah. Setelah itu masa sahabat Bani Abbasiyah. Setelah itu masa ulama dan sebagainya sampai sekarang. Ini adalah mana derajat kebaikan. Saya ingin bertanya, sejarah membuktikan Pak Karni tidak ngarang. Pada abad Bani Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah ke-16, Sultan Khalifah Al-Mu'tadid Billah pernah mengangkat seorang gubernur namanya Umar bin Yusuf, seorang Kristen taat, menjadi gubernur di Al-Anbar, Irak. Apakah di waktu itu tidak ada surat Al-Maidah 51 pada zaman itu? Apakah pada masa itu tidak ada ulama-ulama yang menafsirkan Al-Maidah? Mohon maaf. Apakah ulama-ulama yang pada masa itu kalah soleh, kalah alim dengan ulama-ulama hari ini? Bukti kedua, saya ingin mengatakan, dari semua ayat Al-Quran, terjemahan Al-Quran, hanya teks bahasa Indonesia saja yang memaknai bahwa aulia itu pemimpin. Bahasa Inggris tidak ada. Waktu ada 1 menit. Ya kan? Tidak ada seperti itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini semua apa yang disampaikan Ahok itu tidak lepas dari konteks sosial hari ini.
Sebelum Ahok dilantik menjadi gubernur menggantikan Pak Jokowi, sudah ada kok. Di ILC ini juga saya hadir. Yang mengatakan menolak Ahok jadi gubernur pada saat itu. Karena juga dengan ayat ini juga. Dan bahkan kemudian membuat gubernur tandingan. Saya ingin mengatakan, Indonesia ini negara Pancasila. Namanya negara Pancasila itu adalah hukum-hukum Islam, syariat Islam adalah harus kita hormati dalam konteks ranah privat. Tapi dalam konteks pengambilan keputusan ada konsensus bersama. Misa kongolidon yang namanya Pancasila itu. Di dalam Pancasila sudah jelas Muslim, non-Muslim boleh menjadi pemimpin, boleh menjadi apapun. Karena itu Bapak sekalian, fakta mengatakan yang menggunakan ayat Al-Maidah untuk menolak Ahok hari ini di masjid-masjid itu ada. Jangan mengatakan tidak ada. Di YouTube ada. Nah, karena itu apa yang disampaikan Ahok sudah jelas. Dia menyampaikan tabayun bahwa apa yang disampaikan itu tidak bermaksud melecehkan maupun menistakan Al-Quran, apalagi umat Islam, apalagi agama Islam. Tidak bermaksud seperti itu. Itu jelas. Yang paling tahu tentang omongan Ahok, ya Ahok sendiri. Yang paling tahu tentang Al-Quran, yang paling tahu tentang Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu udah yang ada. Paling tahu tentang si Buyani, ya si Buyani itu sendiri. Itu udah ada sebutkan tadi. Oke, karena itu sekalian, kalau kita ingin berpolitik sebagai negara Pancasila, ayo kita sepakat bersama-sama malam ini. Hentikan penggunaan ayat-ayat untuk politik. Ayat Al-Maidah tidak ada kaitannya dengan politik. Ayat Al-Maidah multitafsir. Karena multitafsir tidak usah dipakai justifikasi untuk menistakan orang, untuk melawan orang dan sebagainya. Kita kembalikan cita-cita besar kita sebagai bangsa Indonesia. Mendirikan negara ini susah. Baik. Mempertahankan negara ini jauh lebih susah. Karena itu negara ini tidak boleh bubar hanya karena urusan-urusan sepele. Baik. Sekian, terima kasih.